Ya, shalom bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ya, biasanya orang GKI itu punya kecenderungan urusan uang itu urusan sekuler. Kalau urusan gereja itu urusannya yang sakral. Kita memisahkan antara pasar dengan altar begitu ya. Jadi Tuhan kita belah dua. Tuhan yang di sono sama di sini beda gitu ya. Jadi kalau di gereja katanya nipu Tuhan, kalau hari-hari biasa nipu masyarakat, katanya gitu banyak orang gitu ya. Tapi kita lihat itu cara berpikir berbagai agama lain. Tapi kalau kita lihat orang Yahudi, orang Islam dan orang Kristen, justru teman-teman Islam yang mengajarkan kerja adalah ibadah. Ibadah itu bukan di tempat di mana kita ibadah, justru ketika kita kerja. Sama ketika orang Yahudi juga begitu. Bahkan orang Yahudi mengatakan Tuhan tidak membuat kita dan mencipta kita untuk jadi miskin. Kalau kita jadi miskin ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama karena kita malas dan tidak mengenal semua berkat yang Tuhan sudah sediakan. Itulah orang Yahudi jarang yang miskin gitu ya. Yang kedua, kalau kita miskin, kemungkinan kedua adalah kita melihat berbagai kesempatan, cuma kita tidak punya cara pikir dan cara kerja yang benar. Teori aja omdo, jadi omong doang, ya. Yang ketiga, kita suruh miskin, bisa jadi miskin kalau satu dipanggil jadi nabi, rasul, atau mungkin pendeta. Nah, ini yang perlu kita sadari. Tapi sekali lagi, justru kentaranya iman kita harus kelihatan ketika kita menghadapi hal yang sama dengan orang lain, cuman pendekatan kita dan cara pikir kita beda. Kira-kira gitu. Saya akan menceritakan seorang anak GKI berusia 23 tahun mendapat beasiswa di Amerika di Indiana University. Bidangnya apa? Puisi. Menulis puisi ya dalam bahasa Inggris. Tetapi anak itu matanya tajam, dia melihat sana sini, dia lihat Bitcoin ini sedang merupakan situasi yang bagus pada waktu itu. Maka dana yang dia punya dari Indonesia, dia bawa berangkat ke sana, teman-teman kasih semua kira-kira 100 juta, dia masukkan ke dalam Bitcoin dan Ethereum. Dalam waktu pendek, pokoknya dia punya 10 miliar saja. Sebagai seorang anak umur 23 tahun punya 10 miliar, tentunya wah bener ya. Untung saya nggak punya pada waktu itu. Kalau sekarang punya begitu agak repot. Teman saya mungkin tidak lagi Anda, tapi Sandra Dewi. Ya, barangkali begitu. Nah, tapi yang paling menarik anak ini adalah 10 miliar itu seluruhnya dia bagikan pada panti asuhan, lembaga beasiswa, orang-orang yang susah di sana. Ketika saya waktu ada kesempatan ketika dia graduate, saya terkejut betapa dia dihormati oleh berbagai-bagai orang, terutama orang susah. Dari kacamata saya, kalau orang seusia saya punya uang sekian banyak, kemungkinan saya berdosa akan besar. Tapi kan rencanamu apa? Saya pengen sekolah lagi, ambil master katanya. Ternyata S1-nya pun dia lulus salah satu yang terbaik. Tapi rupanya cerita itu dikenal sama orang, dan karena itu dia dapat beasiswa. 2 kali beasiswa, bahkan kemudian dapat tawaran kontrak kerja sebagai dosen 2 kali berturut-turut. Cuman saya nggak tahu dengan adanya Trump ini, ya, Trump ini salah satu penunggang kuda yang ada di dalam Wahyu kan. Satunya lagi Netanyahu, satunya lagi katanya Zelensky, yang satunya lagi mungkin ada di Indonesia. Anda pikir sendiri apa benar apa enggak, saya nggak tahu gitu ya. Tetapi yang paling menarik adalah anak itu mendapatkan lebih dari 10 miliar kalau dihitung-hitung totalnya. Apa yang dia tabur, dia tuai begitu besar. Kemarin dia tiba di Indonesia, hari ini ada di sini. Hanya untuk 5 hari lalu akan berangkat ke Filipina, ke Vietnam untuk menyampaikan buku-buku dia udah terkenal seluruh dunia. Usia baru sekarang 31 paling-paling. Setelah kita bicara uang, hikmat dan investasi ya. Pertama-tama kalau dilihat di Jakarta, mau pacaran kalau nggak ada uang omong kosong. Masa dia bayarin terus pacaran, perlu uang. Tapi yang ketiga, punya keluarga, membesarkan anak butuh duit. Mau mati pun, pindah ke Ukrida pun butuh duit. Sekolah masuk penabur butuh duit. Nah ini bikin gereja butuh duit. Uang tuh begitu kuatnya. Tapi melihat kita lihat pandangan uang dari Alkitab. Sekali lagi ini datang dari budaya Yahudi gitu ya.
dan lain-lain. Nyatanya secara keuangan dia baik dan lain-lain. Nah, saya hanya pilih satu kitab aja dulu dah, kitab Amsal. Sebab kalau bicara panjang ini bisa 5 jam nggak kelar-kelar. Pembicaraan Alkitab tentang uang banyak sekali. Cuman kita nggak pernah membicarakan itu karena cara berpikir terutama dari gereja Tionghoa memisahkan altar dan pasar. Itu kesesatan besar itu. Ya, sehingga Tuhan kita batasi gedung gereja. Kitab Amsal ini memang kitab di Perjanjian Lama yang katanya banyak sekali semua di dalamnya terkait sama Raja Salomo. Ini banyak bicara tentang hikmat kebijaksanaan, ya, yang tidak lepas dari Tuhan dalam hal kesejahteraan keuangan pribadi. Saya berikan beberapa hukum aja dalam setengah jam. Hukum pertama, hukum tabur tuai. Pertama, dalam hukum tabur tuai ada kata-kata kemakmuran dan kemiskinan adalah akibat keputusan dan pola diri kita. Buktinya apa? Sekitar 40% dari 130 ayat dalam Amsal yang berkaitan dengan keuangan banyak sekali itu menekankan hubungan sebab akibat antara tindakan dan kondisi ekonomi seorang. Jadi kita miskin atau kaya bukan hanya karena nasib, takdir dan lain-lain. Sedikit banyak tergantung pada diri kita. Ada bagian kita yang menyebabkan kita miskin atau kaya. Ada bagian Tuhan yang memberikan berkat. Ada bagian kita ngaturnya. Kira-kira begitu, ya. Ayah saya bicara sama saya satu, lu nggak usah gede, kaya nggak jadi masalah, nggak kaya nggak takut. Lu nggak pinter, nggak ada masalah. Tapi investasikan hidupmu untuk membangun persahabatan. Teman itu sangat penting, kata ayah saya. Dan kalau saya pikir kembali, itu kata-kata waktu saya umur 15 tahun, berarti sekitar 55 tahun yang lalu, kata-kata itu sangat tepat. Saya mendapat beasiswa ke Amerika karena seorang sahabat. Kami menjadi sahabat, dia menawarkan. Di Amerika mendapat pekerjaan sambil kuliah karena uang kuliahnya nggak cukup, uang beasiswa nggak cukup. Karena nolong orang pinggir jalan, orang Spanyol lagi kelaparan. Kenapa kamu lemes amat belum makan? Kamu dari mana? Misioneri dari Spanyol. Ngapain kemari sekolah? Kenapa jadi nggak cukup uang beasiswa nggak keluar 2 bulan? Udah nginep di rumah aja, makan aja. Kita ajak makan 2-3 hari kemudian, gue dapat beasiswa sekarang dan dapat kerjaan di kantin sekolah. Mau nggak kamu ikut kerja di sana? Dibutuhkan salad boy katanya. Jadi saya punya pengalaman, gelar saya selain teologi, saya juga chef untuk bikin salad. Serius, ya. Berapa kali kalau GKI mau berhentiin saya udah mikir-mikir gue kembali jadi chef aja. Lumayan loh, chef gajinya nggak kecil loh. Ya, chef salad itu nggak gampang loh, bikin dia punya segala macam salad dressingnya itu ada 18 macam dengan toppingnya dengan segala macam. Menarik sekali. 40% bicara tentang dari 130 ayat Amsal bicara tentang keuangan dan menekankan hubungan sebab akibat. Ada kata-kata rencana orang rajin mendatangkan keuntungan, tapi setiap orang yang tergesa-gesa ini nggak perlu barangkali ya, hanya satu ini aja. Perlu dua-duanya. Jadi bingung kita juga ya. 1, 2, 3 benar-benar ya. Investasi yang sangat besar. Rencana orang rajin mendatangkan keuntungan, tapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Mediane. Rencana orang rajin mendatangkan keuntungan, tapi setiap orang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Sebagai contoh, setelah libur lebaran mendadak pasar saham buka. Waktu pasar saham buka dikatakan waktu itu angka frozen itu, angka dibekukan transaksi pada angka sekian, lebih tinggi dari angka sebelumnya gitu ya. Dalam waktu pendek bursa saham ambruknya kok nggak salah 59%. Waduh, orang pada takut, pada jual. Buru-buru ada yang jualan saham begitu-begitu. Belum lewat tengah hari, masuklah dana yang sangat besar. Mungkin Bapak yang lebih tahu dari saya banyak dananya itu. Dan berapa T itu yang masuk ke dalam. Langsung tadinya saham kayak BRI, Mandiri, BCA juga, yang biasanya belasan ribu turun ke 7 ribuan. Langsung ketika masuk itu dibeli, naik kembali. Yang kemarin jual, tadi pagi buru-buru jual, nangis setengah mati deh gitu. Yang seneng yang nyerok, dia sudah lihat dari awal. Sama ketika Trump mengatakan perang tarif, banyak ambruk kan, wah orang jual. Tapi diam-diam ada berapa raksasa dan teman-teman dia ngambil, nyerok dari bawah.
Karena mereka sudah siapkan, rajin yang amati, dia teliti tren dan lain. Tapi kalau orang tergesa-gesa, nangis-nangis deh. Nangis-nangis deh yang terjadi. Ini dia menarik. Rencana orang rajin mendatangkan keuntungan. Perlunya perencanaan, perlu kerja keras rupanya. Tapi yang tergesa-gesa hanya mengalami kekurangan. Dan itu terjadi di Indonesia ketika orang banyak bicara tentang berapa banyak waktu itu adalah UMKM baru. Seakan-akan begitu banyak orang startup yang begitu hebat, ya, bicara startup ini, startup itu. Waduh, kayaknya semua cepat dapat duit 10 miliar, 20 miliar, 300 miliar. Setelah itu jual pada pengusaha gede, kita punya gede, bikin lagi sendiri. Nyatanya nggak gitu. Yang nggak diomongin adalah berapa yang gagal. Yang disebutnya hanya 1-2 yang berhasil. Setiap kerja keras mendatangkan keuntungan, tapi hanya omong kosong membawa kemiskinan. Menarik sekali. Hanya ini. Saya baru belajar bahwa di Pulau Riau ada pengusaha yang tidak banyak bicara sejak tahun 60-70-an dan menghasilkan kelapa dan kelapa sawit, produk mungkin yang terbesar di dunia. Kita nggak tahu namanya, nggak pernah muncul namanya, nggak. Saya tahu Raja Garuda Mas, saya tahu RAPP, saya tahu Domba Mas, saya tahu Sinar Mas, tapi ini nggak pernah kelihatan. Ternyata, wah, dan orangnya kelihatannya begitu rendah hati, keturunannya juga rendah hati. Tapi menarik, di tengah proses itu dia mengizinkan seorang GKI masuk dan membangun 40 tempat ibadah di dalam perkebunan dia dan pulau-pulau milik dia. Sampai sekarang ada. Gajinya pendeta luar biasa. Kalau Pak Cipto mau kemana sana boleh. Gajinya pendeta antara 1,5 juta sampai 2 juta. Dan naik kapal, naik apa. Tapi anggota jemaat 4.000 saudara. Sampai sekarang, ya. Nah, ini menarik sekali. Kita berterima kasih GKI Perniagaan dan Gading Serpong dulu yang mendanggung mereka tiap bulan tambahan duit sekitar 2 gereja itu 5 juta. Tapi akhir-akhir ini semua berhenti setelah COVID karena satu dan lain hal. Persisnya apa? Tanya pada pemerintah. Tapi kalau lihat ayat ini hukum tabur tuai jelas. Kalau kita kerja rajin itu yang kita tabur, kita dapat untung. Kalau kita kerja keras bisa untung. Tapi sekali lagi ya, itulah investasi itu bukan hanya Pak saya nggak bisa investasi kayak tadi mau ngomong apa nggak punya duitnya. Investasi tidak selalu duit. Persahabatan investasi. Kalau saya perlakukan Bapak ini dengan baik, satu hari dia jadi wakil presiden, ingat saya kan Pak? Ingat. Tapi kalau saya perlakukan buruk, ingat gitu ya. Dan lain-lain. Nah ini investasi itu tidak selalu duit, tapi yang dikatakan di hukum tabur tua itu sangat benar. Saya sempat jadi dosen 10 tahun di Prastia Mulia Business School, walaupun cuma 2 hari seminggu, 10 jam. Itu karena apa? Karena anggota gereja ada. Dia orang yang tampil wah hebat, dan orang ada yang pro kontra sama saya teduh aja. Dan dia tahu saya memperhatikan dia, ada yang saya kagumi, ada yang saya nggak suka, tapi nggak pernah ngomong jelek tentang dia. Ketika satu hari saya khotbah di Prastia Mulia, Pak Jisman Simajuntak bertanya, Abang Pendeta belajar apa aja di Amerika? Ya ini termasuk perilaku konsumen. Dari mana belajar ilmunya? Pendiri ilmunya. Kami sangat butuh, karena di Asia cuma 3 orang menguasai ilmu itu. Wah saya di gereja mana boleh ngajar dunia bisnis. Tahu lah GKI kan, orang Tionghoa marahkan pendeta jadi boksu yang mabuk sambil kesusu gitu kan. Artinya kalau bisa miskin, pakaian jelek, tetapi rendah hati, 24 hour dipanggil siap, dan itu diharapkan gitu kan zaman dulu. Saya tanya dulu sinode izinkan. Siapa ketika waktu harus memberikan presentasi bahwa saya bisa ngajar, ada Mari Pangestu, Miranda Gultom, Jisman Simajuntak, dan ada di situ Robi Poniman anggota gereja sini bukan ya? Betul kan? Ada Robi Poniman di situ. Setelah selesai menyampaikan itu, mau tanya jawab, 3 pertanyaan saya jawab, lalu Pak Robi bilang, udah nggak usah psikotes segala macam, saya kenal orang itu 10 tahun. Saya tahu karakter dia kayak apa. Saya tahu cara dia membawa diri kayak apa. Dan Robi sangat berpengaruh di sana. Masuklah saya di sana. Nah, itu satu contoh ya, hukum tabur tuai. Investasi kita menghormati seseorang, menghargai seseorang,
bersahabat dengan seseorang, berbuah sesuatu. Hukum pertama itu juga soal duit. Demikian pula anak yang memberikan 10 miliarnya, kalau dihitung-hitung sekarang dia terima lebih dari 30 miliar. Bahkan kalau saya dengar akan bisa lebih lagi. Kelihatannya sebentar lagi dia nggak akan, kalau semua berjalan yang perkiraan saya, dia akan punya duit paling kurang 1 T dalam 1 tahun depan. Perkiraan saya. Sekali lagi hukum tabur tuai. Saya nggak bisa sebut namanya karena ini orang GKI yang sangat tutup mulut. Tapi dia dibaptis sudah tidak mau CD. Kecuali saya lihat contoh-contoh orang GKI yang bukan hanya percaya Kristus, tapi juga berubah karakter, komitmen, dan kesaksiannya, kata dia. Tapi dia mendalami Alkitab sangat serius, dan berdoa sangat serius, melakukan tindakan-tindakan Kristus sangat serius. Ini generasi sekarang ada gitu ya. Jadinya pengikut Kristus kami. Tapi ke gereja sih teratur. Tapi belum mau di CD. Gak tahu kenapa. Hukum kedua. Hukum tabur tuai lanjutan nih. Ini dari Amsal. Orang yang murah hati akan diberkati karena mereka berbagi makanan dengan orang miskin. Aneh ya. Orang yang murah hati akan makmur. Siapa yang menyegarkan orang lain akan disegarkan juga. Artinya memberi pada orang lain, terutama yang membutuhkan, seringkali membuka pintu kelimpahan yang lebih besar. Ini investasi kebaikan. Nah ini dia nih. Seringkali kita hanya memberi kebaikan pada orang yang dekat sama kita, satu kalangan, orang yang kita kenal dan lain-lain. Nah itulah sebabnya seringkali kalau kita ada kesempatan memberi sesuatu buat orang yang susah, diskusinya panjang. Ya, orang analisis sampai paralisis. Keputusan ketika Yesus datang kedua kali belum selesai gitu ya. Ya saya tahu bagian diakonnya ngerti lah ya. Ini saya bukan nyindir majelis bagian keuangan ya. Kalau tanpa mereka kita nggak bisa bikin gedung. Cuman terutama adalah investasi berapa yang sudah Anda lakukan buat orang-orang yang kesusahan. Ini pertanyaan. Ukuran keberhasilan satu gereja adalah bukan hanya dari gedungnya, ABC attendance, building, and cash flow. Tapi your impact to others gitu ya dalam hal ini. Nah, ini hukum kedermawanan dan kelimpahan. Kemurahan hati tidak mengurangi kekayaan, justru sebaliknya. Anda yakin nggak itu? Kemurahan hati tidak mengurangi kekayaan, justru sebaliknya. Saya nggak tahu, sebagai pendeta saya alami ini berkali-kali. Istri saya almarhum sangat begitu. Uang terakhir pun karena dikatakan Rob, 2 minggu ke depan kita makan seadanya itu hanya diberikan orang yang lebih perlu. Dan ternyata 10 tahun kemudian kok bisa kita terima uang yang sangat kita butuhkan untuk sekolahnya anak. Dari mana? Nggak tahu. Ketika dilacak bank account dari orang dulu yang kita udah lupa. Jadi ada yang aneh-aneh gitu loh. Banyak berkali-kali. Ini benar kata Alkitab. Tapi yang berikutnya hukum kedua. Tadi hukum tabur tuai ya. Hukum tabur tuai konsekuensi pilihan kita. Yang kedua adalah justru memberikan kepada yang kelihatannya merugikan kita, menghasilkan sesuatu yang indah. Hukum kedua, belajar dari mereka. Belajar dari kehadiran orang miskin. Ini aneh nih. Ya, Kitab Amsal mengatakan pentingnya empati dan perhatian pada orang miskin. Mengabaikan mereka bukan hanya berdampak sosial tapi spiritual. Itu memperlihatkan iman kita yang sebenarnya ketika kita memperlakukan orang yang paling susah, yang tidak dianggap dan sebagainya. Itulah pelatihan calon pendeta. Suatu saya di KKSW, saya memaksa mereka hanya berpakaian 2 setel. Kita berada di pulau kosong dan masing-masing 5 orang cari makan sendiri, padahal ada banyak pohon pisang segala. Ada yang dikasih tenda, pohon pisang, pisau sama wali dan pit. Ada yang setelah berapa hari, 5-6 hari marah. Kami jadi miskin, kurus, capek Pak tidurnya di tenda dan lain-lain. Nyatanya ada kelompok yang sangat lebih kaya, makan enak. Pak kapan kemari lagi, gemuk deh. Kenapa? Pisang dia ambil, ketika perahu datang tukang udang, Pak mau Bapak makan udang terus nanti kurang sehat. Ini pisang buat Bapak, dikasih pisangnya. Wah dibagi udangnya, jadi dapat pisang, dapat udang. Pisang udang datang tukang kayu, sehingga itu pesta di Pulau Edam itu. Tapi ada yang marahan merintih, aduh makan pisang terus nggak ada apa-apa. Lu pikiran lu cuma pisang, nggak ngeliat kapal di pinggir pantai. Justru orang-orang nelayan kan banyak yang miskin, mereka bagi. Orang yang baik hati kepada orang miskin meminjamkan kepada Tuhan, dan dia akan membalas perbuatannya. Ini ajaran orang Yahudi yang perlu kita pegang.
Ya, sekali lagi. Orang yang baik hati pada orang miskin meminjamkan pada Tuhan dan dia akan membalas perbuatannya. Setahu saya di Al-Quran juga ada ayat seperti ini. Cuman saya belum hafal. Saya baru hafal Al-Nisa 12. Orang yang menindas orang miskin untuk menambah kekayaannya akan jatuh miskin. Jadi mohon bapak-bapak yang punya karyawan jangan di PHK-kan dulu saat ini ya. Jangan suruh kerja 3 hari dulu sekali ya. Majelis jangan cepat-cepat pendeta dia merituskan ya. ALS sampai 70, pendeta 75 lah. Jadi hadirnya orang miskin di hidup kita membuat kita harus belajar mengenal diri, mengenai Tuhan dan tenang mereka. Tuhan meletakkan mereka di hidup kita untuk mengetes kita sebenarnya. Berapa jauh kita cinta dia dan mau bergantung pada dia. Hukum ketiga, peka pada pengaruh narasi dan persepsi. Ini penting. Nanti Pak Roberto akan bicara panjang. Bahaya hutang dan keuntungan fantasi itu tinggi ya. Ini bicara tentang kekuatan dan resiko hutang. Keuntungan diperoleh dengan cara tidak jujur menjadikan orang terbelenggu dan kekayaan yang didapat dengan tidak wajar membawa kehancuran. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak yang memberi pinjaman. Waduh, dari dulu udah dibicarakan hati-hati soal duit utang ya. Jangan kamu menjadi menandatangani jaminan hutang. Jika kamu tidak mampu membayar, tempat tidurmu akan diambil daripadamu. Sadis. Kalau untuk jemaat Puri dan pendengar semua, saya akan katakan bukan itu sebenarnya. Jangan terlalu banyak nonton real short, real short, video snack dan lain-lain. Karena film Koreanya bagus tuh ya, atau film My Father Billionaire, My Husband is a Hidden Billionaire. 1 bagus, 2 bagus, 3 bagus. Berhenti dulu, nonton dulu ads. Kalau nggak lu bayar, nonton ads. Ada kami, cuma 0,33%, lah tuh 0,03%, langsung pinjam. Berapa banyak anak muda mainannya begitu tiap malam jam 12 kan? Nah ini menarik nih, akibatnya kena utang. Ini awas loh utang nih ya. Bukan saya bilang tidak boleh punya utang. Utang yang tidak bijak nanti Pak Roberto akan jawab, merusak diri kita. Itu hukum di Alkitab dikatakan. Tapi hukum utama dari kitab Amsal dan seluruh Alkitab, uang bukan segalanya. Kemakmuran penting, tapi uang bukan tujuan akhir. Nama baik, kebijaksanaan, pengertian atau hikmat lebih berharga dari harta benda, terutama hubungan dengan Tuhan. Ini katanya. Kualitas hubungan dengan Tuhan kentara dengan pada cara kita berelasi dengan uang dan orang lain. Tidak ada kata-kata, nama baik lebih berharga dari kekayaan besar, dihormati lebih baik daripada emas dan perak. Pilihlah ajaranku daripada perak dan pengetahuan daripada emas pilihan, karena kebijakan lebih berharga dari batu permata. Jadi uang bukan segalanya, walaupun segalanya perlu uang. Ini dulu, uang tuh alat. Kadang-kadang kita lupa ya, tanpa uang sekarang nggak bisa apa-apa. Apa benar begitu? Saya besar di satu seminari, kita nggak punya uang. Kerja pagi nggak dibayar, sore nggak dibayar, tapi hitung jam kerja berapa, ada poinnya. Di akhir minggu poin kamu berapa? 50, dia 30, 40 apa? Perlu roti, dia kasih roti. Kita berbagi selama 5-6 tahun dengan cara begitu. Tapi tiap orang kerja. Saya kerja selain di dapur, kemudian kerja jadi tukang pertanian, akhirnya di perikanan. Menarik sekali ya, tapi tidak dikasih uang. Poin istilah kita. Kayak kredit poin gitu ya, saling bertukar poin. Itulah kesimpulan. Kitab Amsal menunjukkan bahwa uang dan hubungan dengan Tuhan bukanlah dua hal yang terpisah. Apa yang kita lakukan dengan uang, apa yang kita lakukan dengan Tuhan akan tercermin. Uang, cara kita memegang uang, menginvestasi, berbagi atau tidak, mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan. Kualitas kita seperti apa? Kualitas kita dengan Tuhan hubungan akan kelihatan dengan cara kita menggunakan uang kita, mengatur uang kita, berhutang, investasi, dan seterusnya. Jadi investasi tidak bisa dipisah. Kalau hanya satu macam investasi kita perhatikan, akan kena di lain-lain. Orang yang mati-matian cari uang pagi, siang, sore, malam katanya hebat, tapi udahnya umur 70. Setelah dia punya 10 miliar, 4 miliar hanya untuk obat-obat dia. Buat apa gitu ya, yang kayak begitu. Uang adalah alat menghasilkan berkat, baik bagi diri sendiri dan orang yang membutuhkan, namun juga dapat menjadi belenggu dan kutuk. Tahukah Anda angka perceraian di Indonesia meningkat di tengah umat Kristen? Dan penyebabnya adalah ekonomi keluarga. Ini hasil riset terbaru. Ya. Tahukah Anda jumlah angka orang mau bunuh diri, anak-anak remaja usia 15 sampai 30
sekitar 14,3% antara orang Kristen dan Katolik bersama. Penyebabnya persoalan keluarga. Baik. Yang berakhir pada duit lagi ya. Jadi sekali lagi, hukum tabur tuai berlaku untuk urusan uang dan Tuhan. Inilah makna hikmat. Setiap keputusan menyangkut uang dan kesejahteraan memberikan konsekuensi serius. Jadi ini bukan masalah kecil. Kami sangat apresiasi majelis di sini mendalami bidang ini ya. Nah, take away kita apa ini terakhir? Tolong kenali persepsi Anda mengenai peran uang di dalam hidup dan berapa jauh dampak persepsi tersebut pada respon emosi dan perilaku Anda. Misalnya ada orang berkata, pakai YouTube tiap hari, setiap klik dapat tiap hari bisa dapat sekitar 3 juta. Wih, plak. Udahnya biayain betulin tangan berapa itu ya? Ya itu pernah dipikirin nggak yang kayak gitu? Ya, karena lagi banyak kan yang kayak gitu, jadi influencer, jadi apa dan apa-apa. Saya juga ditawarin karena follower saya cukup banyak. No. Kedua, yang kita take away kita apa? Selain kita kuasai persepsi kita, jangan dipengaruhi orang. Orang Kristen harus berbeda dalam pengelolaan uangnya dari orang lain. Kita harus memegang hukum tabur tuai yang dikaitkan dengan urusan uang dengan Tuhan. Ini makna hikmat. Investasi bukan hanya untuk memenuhi keinginan diri saja sendiri, karena ada dimensi spiritual dan sosial dalam investasi keuangan. Ya, apa yang kita lakukan dengan uang kita mencerminkan berapa dalam iman kita, berapa dalam kita melihat berkat-berkat Tuhan yang nggak kelihatan, berapa dalam kita akan siap menerima berkat lebih lanjut. Saya yakin Tuhan saya, nggak tahu Tuhan Anda, untuk apa yang saya butuhkan, semua berkat sudah Dia siapkan. Kuncinya adalah bukan harus cari, bisa observasi dan kenali nggak berkat itu ada di sekitar saya. Baru setelah saya kenali, saya bilang boleh saya minta. Kalau dia bilang boleh, saya ambil. Dia sudah sediakan. Jadi kalau Anda nyari-nyari ke sana kemari, goblok sendiri, capek. Udah ada di sekitar kita. Dan apa yang Anda bisa ubah setelah mendengar pembahasan ini? Tolong lebih serius membuat keputusan menyangkut uang dan kesejahteraan. Karena kenali konsekuensi sosialnya. Kalau terlalu pelit, rusak Anda. Juga dalam dimensi material, terlalu hambur, setengah mati nanti. Apa dimensi spiritualnya? Lebih baik mana punya duit cuma saat ini 100 juta tapi bersama Tuhan, daripada 10 miliar tanpa Tuhan. Tolong dipikirin. Kalau saya maunya 10 miliar ada kasih bersama Tuhan. Tolong Anda di sini dari sini bisa belajar, ingin belajar melakukan investasi dengan lebih baik dan lebih mempertimbangkan keputusan dalam berhutang. Itu 3 poin saja yang kita perhatikan. Dari saya pas waktunya sekian menit, investasi saya sudah selesai. Terima kasih Pak. Terima kasih pemaparannya Pak Robi. Untuk Bapak Ibu, kita akan lanjut langsung ke sesinya Pak Roberto. Jadi untuk tanya jawab, baik untuk Pak Robi atau Pak Roberto itu ditahan dulu, disimpan dulu, dicatat dulu. Setelah sesinya Pak Roberto selesai, baru kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagaimana? Kita akan mulai sesinya Pak Roberto.